Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rahimahullah ta'ala al-asl salis. Sekarang kita masuk di usul yang ketiga dari usul Ahlussunnah wal Jamaah, usuluddin. Ya, ini 6 usul yang disebutkan itu bukan pembatasan, banyak usul ya. Tapi ini terbilang dari hal yang penting dan ini banyak terjadi di zaman penulis rahimahullah taala. Ya, bagaimana mereka melupakan hakikat tauhid. Kemudian mereka sudah berpecah dalam agama. Iya. Tidak ada persatuan, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengambil rujukan pada madhab, pada pemikiran, kepada akal, kepada kaidah yang mereka bangun di atas akal-akal mereka. Kemudian yang ketiga ini adalah bentuk kesempurnaan dari bersatu. Iya. Bersatu adalah seorang taat kepada pemerintah, taat kepada penguasa. Jadi ini cabang, tapi ini juga usul. Ada usul, di dalamnya lagi ada usul. Bagaimana ijtima' itu bersempurna? Dengan seorang itu bersatu mentaati apa? Pemerintah. Mentaati pemerintah juga usul. Kalau kita berada di atas usul ini, maka akan sempurna usul yang sebelumnya ini. Apa itu? Al-ijtima'. Oleh karena itu kata beliau, inna min tamamil ijtima' as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammar 'alaina walau kana 'abdan habasyiya. Ini dari usul yang ketiga. Dari kesempurnaan ijtima' yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan melarang kita dari berpecah adalah bagaimana seorang itu taat mendengar dan taat kepada penguasa, walau kana 'abdan habasyiya, walaupun itu seorang budak dari Habasyah, budak hitam dari Ethiopia, Habasyah. Walaupun itu budak. Di riwayat lain, walaupun ini akan ada pembahasannya nanti. Walaupun itu hamba yang cacat, seorang budak yang cacat, atau disebut kepalanya ini kecil. Artinya kalau diistilahkan tidak cocoklah jadi seorang pemimpin. Tapi kalau dia jadi pemimpin, maka satu kata untuk kita itu kita taat kepada pemimpin tersebut yang memimpin kita. Bagaimana tekanan kewajiban seorang untuk taat kepada pemerintah, sampai-sampai walaupun pemerintahnya seorang budak yang dia cacat, seorang budak yang dia tidak sempurna dari sisi apa? Fisik. Sempurna dari sisi fisik. Kata beliau, nanti kita tahu penjelasannya. Fabayyana Allah hada bayanan sya'ian kafiyan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut, yaitu apa? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar, menerima, taat kepada pemerintah dengan penjelasan yang tersebar dan mencukupi. Biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadara. Dari sisi dari jenis-jenis penjelasan yang datang secara syariat atau secara takdir. Secara takdir. Lihat. Jadi perintah untuk mendengar, taat pada pemerintah itu ada dalam Al-Quran. Allah jelaskan dalam Al-Quran.
Kemudian datang pula dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat menjelaskan akan kewajiban taat kepada pemerintah, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Ini dipanggil, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini siapa? Penguasa, pemerintah. Ini salah satu ayat yang menjadi patokan untuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, taat kepada pemerintah. Dan dalam hadis itu banyak, makanya disebutkan di sini biwujuhin min anwa'il bayan. Dengan sisi-sisi dari jenis-jenis penjelasan datang. Kadang dalam perintah, kadang dalam bentuk perintah. Kadang dalam bentuk wasiat untuk mentaati pemerintah. Sebagaimana datang dalam hadis Irbad ibn Sariyah. Tatkala Nabi SAW memberi wasiat, seakan-akan wasiat ini wasiat terakhir, berlinang air mata. Tatkala Nabi SAW ini memberi nasihat pada sahabat, nasihat yang dalam, maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, seperti ini wasiat terakhirmu, seperti ini nasihat terakhirmu, maka beri wasiat kepada kami." Kata Nabi SAW, "Usi bi taqwallah." Berarti kan diperintahkan dulu untuk apa? Bertakwa. Was-sam'u wat-tha'ah. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun 'abashi. Walaupun yang memerintah kalian ini, yang membawahi kalian ini, yang menguasai kalian ini adalah hamba Habasyi, seorang budak. Di riwayat lain disebutkan tadi, budak cacat. Budak cacat. Demikian pula tatkala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi SAW menceritakan akan terjadi fitnah di masa mendatang. Setelah saya pergi akan terjadi fitnah, akan ada perselisihan besar, perselisihan yang banyak di antara kalian. Maka Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau saya mendapati fitnah tersebut, apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, talzam al-jama'ah wa imamah. Teruslah bersama jamaah, jangan berpecah, dan teruslah berpegang di bawah-bawahan dari pemerintah. Di bawah-bawahan dari pemerintah. Kemudian bertanya lagi, kalau saya tidak mendapati mereka dan tidak ada imam, apa yang saya lakukan? Maka tinggalkan kelompok-kelompok itu dan pergi. Walaupun hanya engkau menggigit sebatang akar dan kematian menjemputmu dan engkau terus seperti itu. Apa maknanya ini? Kalau tidak ada pemimpin, maka jangan mengambil suatu kelompok kemudian berlawanan dengan kelompok lain. Karena kalau seperti itu keadaannya, maka bumi akan rusak. Sebagian ingin menguasai sebagian yang lain, sebagian ingin menguasai sebagian yang lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Ya kan? Mengambil harta dengan sewenang-wenangnya. Karena masing-masing ingin apa? Ingin berada di atas. Tapi kalau ada pemerintah yang membawahi, maka semua akan teratur.
Makanya kata Nabi SAW, talzam jama'ah wa imamatuh. Engkau berada ikut bersama jamaah. Iya, kaum muslimin yang mereka dibawahi oleh satu pemerintahan, itu yang bagus. Jangan kau mengikuti kelompok-kelompok. Iya. Jangan kau mengikuti kelompok-kelompok yang mereka ingin berada di atas, menguasai dari kalian. Iya. Makanya kalau tidak dapat itu kembali, pergi, tinggalkan, jangan kalian ikut. Nah, itu dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bagaimana seorang itu diwajibkan taat kepada pemerintah. Selain itu juga adalah bentuk kesempurnaan apa? Al-ijtima' yang kita diperintah untuk berijtima' dalam agama, di atas al-haq. Demikian pula, bagaimana kehidupan seorang kalau dia tidak dibawa oleh pemerintah, seperti yang kita sebutkan tadi, itu akan terjadi kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu disebutkan oleh sebagian dari ulama, saya tidak terlalu lafadznya, begitu pula maknanya. Tapi dari ungkapan ulama ini, mungkin sebagian yang kalian tahu, bahwasanya dipimpin 60 tahun atau sekian lamanya tahun oleh pemerintah, walaupun dia zalim, itu lebih bagus daripada satu hari tanpa ada pemerintah, tanpa ada penguasa. Kenapa? Karena di bawah pemerintah, walaupun dia zalim, maka kehidupan bermasyarakat akan teratur. Ada yang mengatur, ada yang membawahi. Tapi kalau satu hari saja tanpa ada pemerintah, apa yang terjadi? Kezaliman, perampokan, pembunuhan di mana-mana. Tapi kalau ada pemerintah, terjadi begini, terjadi begitu, karena ada pemerintah yang membawahi, yang memberikan hukum padanya, memberi jerat dari perlakuan ini seperti ini, perlakuan ini seperti ini, perlakuan seperti itu. Itulah hikmah bagaimana seorang dibawahi oleh seorang pemerintah, seorang pemimpin. Oleh karena itu disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, kata beliau, man istakhaffa ulama, siapa yang menganggap remeh, tidak mementingkan ulama, zahabat akhiratuh, maka akhiratnya ini akan pergi. Wa man istakhaffa umara, dan siapa yang menganggap remeh, tidak menganggap pemerintah, pemimpin, zahabat dunia akan pergi. Dunia akan pergi, berantakan. Wa man istakhaffa al-ikhwan, dan siapa yang tidak mau berteman, tidak mau mengambil orang menjadi temannya, menganggap remeh temannya dan seterusnya, zahabat muru'atuhu, maka hilang wibawanya. Jadi itu syahidnya di ucapan dari siapa yang menganggap remeh umara, maka dunianya akan pergi, Dan pentingnya seorang pemerintah, seorang memimpin umat itu pentingan yang sangat luar biasa, sebagaimana kita sebutkan tadi. Selain itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah kebutuhan seorang manusia. Makanya disebutkan di sini, Allah jelaskan dengan penjelasan yang berjenis-jenis secara syariat. Secara syariat itu seperti yang disebutkan tadi. Secara apa? Dari dalil Al-Quran, Sunnah. Begitu pula ijma'. Dan secara takdir, apa yang kita lihat? Seorang kalau tidak ada yang memimpin, tidak ada yang membawahi, tidak ada yang mengatur, maka kehidupan akan hancur, berantakan. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah, dia mengatakan, "Lau kana indana da'watun mujabah." Kalau saya yakin saya punya satu doa yang saya berdoa akan dijawab doa itu, perhatikan. Maka
saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan kepada pemimpin. Iya, kepada penguasa. Perhatikan, ini Imam Ahmad. Imam Ahmad tahu kisah Imam Ahmad? Hah? Tahu kisah Imam Ahmad? 3 generasi dari pemimpinan dipenjara terus, disiksa. Iya, beliau meninggal demi dia tidak ucapkan Al-Quran makhluk. 3 generasi dari pemimpin di dalam penjara. Perhatikan. Setelah itu datang ini yang keempat, setelahnya baru dia lulus, baru dia keluar. Tapi bagaimana sikapnya? Hah? Imam Ahmad mengkafirkan pemerintah, mengambil jamaah untuk mendemo pemerintah. Ada antum nukil seperti itu? Hah? Tidak ada. Bagaimana kejamnya pemerintah terhadap Imam Ahmad? Ini kalau orang berilmu ini. Hah? Tetap dia katakan, kalau saya punya satu doa yang terjawab, saya akan doakan pemerintah, kebaikan pemerintah. Kenapa? Karena kebaikan pemerintah adalah kebaikan untuk siapa yang di bawahnya. Itu berkaitan dengan apa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Kalau tidak ada pemerintah, betapa banyak kaum muslimin yang ditumpahkan darahnya. Iya. Dan darah seorang muslim itu berharga. Iya. Makanya disebutkan dalam di siapa? Umar bin Khattab ya, tatkala di kepemimpinannya ini mendengar seorang yang terbunuh di suatu negeri. Saya lupa di Yaman atau di mana. Ya, dibunuh oleh beberapa orang. Perhatikan, ini satu orang dibunuh oleh beberapa orang. Namun tatkala berita ini sampai kepada Umar, dikatakan semua yang terlibat membunuh itu bunuh juga. Ya, berapa yang dibunuh? Satu orang. Yang terlibat banyak, kata bunuh juga. Kemudian dikatakan seandainya yang bunuh di satu kampung, satu negeri Yaman, bunuh satu orang berlibat, bunuh semua juga. Umar tidak melihat berapa jumlahnya ini, tapi dia melihat apa? Bagaimana berharganya darah kaum muslimin. Dan kalau orang tidak di bawah satu pemimpin, satu penguasa, apa jadinya? Ya, kita saja kadang di bawah pemerintah, tapi di mana-mana, ya, di mana-mana terjadi apa? Pembunuhan, iya, kekacauan. Satunya mau berkuasa, satunya berkuasa, satunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini maksud dari apa? Penjelasan secara takdir, secara syariat itu apa datang dalam Al-Quran dan Sunnah, ijma', iya, dari ucapan-ucapan para salaf bagaimana mereka menukil kesepakatan akan kewajiban taat kepada pemerintah. Kemudian secara takdir yaitu keadaan kita lihat, ya. Makanya disebutkan 60 tahun dibawahi dari pemerintah yang zalim, mengambil harta kita, memukul pundak kita, iya, menyiksa kita. Itu masih lebih bagus dibandingkan 1 hari tanpa ada pemimpin, karena bisa saja kita mati. Iya, kalau 60 tahun kita dipimpin, dia ambil harta kita dipukul, belum tentu kita mati. Iya, tapi kalau 1 hari tanpa pemimpin, bisa saja kita mati. Iya, kita dibunuh tanpa ada hak, diambil harta, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa sampai sini, ya. Kata beliau, walau kana abadan abasyia. Ini seperti yang kita sebutkan, ya. Bagaimana tadi pemerintah itu tidak dilihat, tidak dilihat siapa yang memimpin, tapi bagaimana dia memimpin. Kalau dia sudah sah jadi pemimpin, maka kita taat. Itu maknanya. Kalau dia sudah sah jadi pemimpin, iya, maka kewajiban kita adalah taat, walaupun kita dizolimi. Jadi pemimpin tidak mengharuskan dia harus orang yang sempurna dari keimanan, dari amalan. Tidak, selama dia muslim, maka kita taat. Makanya kata Nabi SAW, la ta'ata ya fi ma'siyatillah. Ya, innama ta'a fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada maksiat. Artinya, kalau pemimpinnya orang kafir, baru tidak kita taat. Iya. Tapi kufurnya ini kufur jelas, dilihat. Iya, illa antarau kufrun bawah. Kata Nabi, kecuali engkau melihat. Perhatikan, beda melihat, beda mendengar, beda membaca, beda
menukil kalam ya. Yaitu kalimat taro, yaitu engkau melihat. Betul-betul engkau melihat apa? Kekufuran. Bukan mendengar saja, baca berita dan seterusnya. Terhasut. Nah, itu tidak. Kemudian yang kedua, pembahasan kekufuran. Itu dengan kekufuran yang sesuai dengan dobit-dobit syariat. Dan tidak ada yang mengetahui seperti ini kecuali apa? Ulama. Iya. Ulama. Orang yang baru belajar bicara tentang pemerintah, luar biasa. Iya. Ya, di bawah lagi itu. Iya. Di kalangan, semua kalangan sekarang bicara dengan pemerintah. Tidak ada ilmu pada hal tersebut. Iya. Dan semua itu pembicaraan dari ulama. Iya, ulama. Tidak ada kepentingan. Dinukil dari semua imam 4. Imam siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu semuanya memerintahkan untuk taat pada pemerintah, kembali pada pemerintah, mendengar pada pemerintah. Bersamaan dengan itu 4 ini tidak ada kebutuhannya dengan pemerintah. Mereka bukan menteri, mereka bukan pejabat, mereka tidak ada yang di ikhlas. Mereka menyebutkan karena apa? Ketaatan pada pemerintah itu dibawa ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Lihat ini pendalilan luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha, disebutkan kata apa? Ta'ah. Wa atii'ur rasul. Kemudian setelah itu wa ulil amri minkum. Tidak ada kata taat situ. Kenapa? Ini disebutkan para ulama, ketaatan pada pemerintah itu dibawa ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Artinya ketika kita taat kepada pemerintah, walaupun dia zalim, kenapa kita harus taat? Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Taat kepadanya. Baik, itu sedikit penjelasan tentang bagaimana ketaatan terhadap pemerintah dan hal yang jadi kewajiban seorang yang dibawahi oleh pemerintah itu ada, dan kewajiban pemerintah kepada bawahnya juga ada. Ya, itu ada. Dan kita sebutkan sebelum kita tutup dari asal ketiga ini, hal-hal yang menjadi kewajiban seorang yang dibawahi oleh suatu pemerintah kepada pemerintahnya, kepada penguasanya. Yang pertama adalah seorang bawahan itu diistilahkan rakyat ya, itu wajib untuk menasihati dari penguasanya. Adanya nasihat kepada penguasanya. Kata Nabi SAW apa? Ad-dinu nasihat. Liman ya Rasulullah? Lillah wa rasulihi wa kitabihi wa limatil muslimin wa amatihi. Nasihat. Tapi nasihatnya perhatikan, bukan dengan demo-demo. Antum keluar ke jalan dan berbatu. Itu bukan nasihat, itu pemberontakan namanya. Ada nasihat dari seorang rakyat kepada pemimpinnya. Itu Nabi SAW sudah ungkapkan bagaimana kalau ada nasihatmu. Tidak dengan akal pikiran bagaimana melihat dan seterusnya. Ini juga ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man kana 'indahu nasiha li sultan, falyabduha." Kalau siapa yang di sisinya ada nasihat kepada pemimpin, maka dia sembunyikan. Waliya'khudh biyadihi, dia ambil tangannya kemudian dia sampaikan. Artinya jangan dia terang-terangan sampaikan pada pemerintah melalui ini dan itu. Apalagi di jalan sampai ganggu orang dan seterusnya. Bukannya dapat kebaikan, malah menzalimi orang. Orang tidak tahu orang berdoa jelek atau tidak. Antum didoakan apa? Terzalimi itu doanya. Laisa bainahu wa baina Allah hijab. Tidak ada penghalang doanya dengan kepada Allah SWT itu dijawab. Orang yang terzalimi ini membahayakan, baik pada dirinya dan baik pada manusia. Jadi kalau ada nasihat maka disampaikan dengan rahasia, jangan disampaikan secara terang-terangan. Diambil tangannya, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka kewajibannya sudah selesai. Itu salah satu dari kewajiban seorang
rakyat kepada pemimpinnya. Iya. Kemudian yang kedua adalah seorang mendengar dan taat. Ini kewajiban. Menerima dan taat pada pemerintah. Iya. Walaupun pemerintahnya ini adalah seorang yang zalim. Iya. Selama, dan ini adalah pembahasannya nanti di kitab akidah insyaallah. Selama kita diperintah pada kebaikan, maka itu apa? Kita taat kita wajib untuk mendengar dari pemimpin tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh mencela pemerintah. Tidak boleh mencela pemerintah, bagaimanapun dia. Iya, bagaimanapun dia. Tidak boleh seorang mencela pemerintah. Iya. Apalagi untuk mencelanya, antum sendiri mencela, tapi antum sebarkan di media. Itu sama-sama. Iya. Orang lain bilang iya betul. Nah, berarti didukung antum. Berarti jamaah. Iya, itu tidak boleh. Diam saja. Iya. Perkara seperti itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ulama, kepada rasulnya. Iya. Itu. Kemudian yang terakhir, yang penting. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Iya. Tidak boleh khuruj. Khuruj itu bukan khuruj. Khuruj iya. Saya keluar, yaitu memberontak pada pemerintah. Tidak boleh khuruj. Iya. Khuruj ini ada dua hal. Jangan dipahami khuruj yang biasa ya. Saya keluar ini jangan melawan pemerintah, memberontak. Iya. Dari dua sisi. Baik itu secara badan atau secara lisan. Iya. Secara lisan antum di rumah tapi iya, itu bentuk khuruj juga dari ala ulil amr. Iya. Ini dikatakan khawarij. Ya, dikatakan khawarij. Khawarij itu dikenal dengan itu. Karena dia berontak pada pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Iya. Mengatakan pemerintah ini tagut dan seterusnya. Atau khuruj dengan badan. Itu juga jangan. Kalau sekarang itu ditambah lagi satu. Disebutkan oleh Ustaz Dzulkarnain, hafizahullah. Khuruj dengan apa? Dengan ini apa? Jari. Dia tidak bicara, tapi dia ketik. Iya, itu juga jangan. Ya. Jadi itu 4 hal yang perlu kita tegankan dalam kehidupan kita bersama pemerintah. Kita taat pada pemerintah. Kita doakan kebaikan pada pemerintah. Kita ada nasihat maka nasihati. Iya. Nasihati secara rahasia. Kemudian tidak boleh mencela pemerintah. Iya. Kemudian terakhir tidak boleh khuruj. Tidak boleh memberontak pada pemerintah yang sah menjadi pemerintah. Iya. Walaupun pemerintahnya ini sebagaimana disebutkan dengan cara ditunjuk langsung oleh pemerintah sebelumnya misalnya. Atau dengan cara apa? Dewan Syuro. Baiat dari Dewan Syuro kepada pemerintah, atau dengan cara mughalabah. Iya. Dia gulingkan pemerintah sebelumnya, kemudian jadi pemerintah. Tetap kita taat. Tetap kita taat. Selama sudah sah jadi pemerintah, maka kita wajib taat. Bagaimanapun caranya dia jadi pemerintah. Kalau sudah diakui jadi pemerintah, sudah. Maka kita, tugas kita apa? 4 tadi itu, taat. Ya, jangan mencela. Ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau antum lihat orang yang mencela pemerintah, menghina pemerintah, itu bukan ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu memuji-muji sahabat. Kalau antum lihat orang mencela sahabat, itu bukan ciri Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah itu harus terbedakan. Ada tamayuznya antara dia dengan Ahlul Bidah, antara Sunnah dengan Ahlul Bidah. Adapun kewajiban seorang pemerintah kepada rakyatnya itu ada juga. Iya. Ada juga. Di antaranya adalah berhukum dengan hukum yang adil kepada rakyatnya. Ini kewajiban atau hak seorang rakyat kepada pemimpinnya, atau kewajiban pemimpin kepada rakyatnya. Iya. Yaitu berhukum dengan hukum yang adil kepadanya. Kemudian ada rifq terhadap rakyatnya. Ada kelembutan, ada rahmat kepada siapa yang dibawahi dari rakyatnya ini yang lemah, dan seterusnya, dan yang lain dari kewajiban-kewajiban seorang pemimpin kepada rakyatnya, Baik. Kemudian kata beliau, "Summa sara hadzal asal." Yang terakhir. Kemudian jadilah asal ini la ya'rifu inda aktsar ma yad'il fa kaifa al-amal bih. Fa kaifa al-amal bih. Kemudian jadilah setelah itu asal ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Lihat. Iya. Seorang yang menisbahkan diri kepada ilmu, dia belajar, tapi apa? Dia tidak tahu hakikat dari usul agama itu sendiri. Iya. Sampai menjadikan seorang kalau pemerintah sudah zalim, sudah tuduh, celah, demo, dan seterusnya. Iya. Tapi di sisi mana orang yang mengaku berilmu? Lalu bagaimana lagi orang yang tidak ada ilmunya? Justru jauh lagi dari situ. Jauh lagi dari situ. Kata dia, "Fa kaifal amal?" Bagaimana mau dia beramal? Bagaimana mau dia mau taat pada pemerintah, tidak mencela pemerintah? Iya. Sedangkan dia tidak tahu apa hakikat dari asal yang ketiga ini, yaitu apa? Bagaimana ketaatan pemerintah itu. Makanya ini asal ketiga ini itu banyak kalau orang-orang yang kelompok-kelompok yang tidak diistilahkan menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mau baca kitab-kitab seperti ini tentang pemerintah. Iya, sebagian banyak yang bahas tentang tauhid, banyak. Iya, banyak yang bahas tentang fikih asma wa sifat, menjelaskan tentang kebatilan dari Jahmiyah, Qadariyah. Iya. Kebatilan dari Ja'diyah, Sufiyah, Falasifah. Banyak. Tapi ketika masuk dalam pembahasan pemerintah, dia habis pemerintah. Iya. Ini disebut dengan apa? Orang yang mengaku ilmu tapi dia pada permasalahan ini dia cacat. Dia cacat. Iya. Karena kebencian terhadap pemerintah, merasa terzalimi. Iya. Atau pengakuan dari pemerintah ini berhukum dengan hukum tagut dan seterusnya. Mereka tidak paham. Akhirnya apa? Mereka mengkafirkan pemerintah, tidak mau taat pemerintah, mengkudeta pemerintah dan seterusnya. Iya. Mereka tidak mau melihat pada contoh-contoh pada para imam sebelumnya. Iya. Terlebih mereka tidak ingin melihat dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum itu membaiat pemerintah, taat dan mendengar kepada pemerintah. Iya. Ini mana dari ucapan beliau. Kalau saja mereka tidak paham, bagaimana beramal? Iya. Kalau mereka saya tidak tahu hakikat dari taat pada pemerintah, bagaimana beramal? Bagaimana dia mau beramal? Bahkan mereka mengajar untuk memboikot, mengkudeta dari pemerintah. Mengkudeta pemerintah itu karena haruf. Iya. Tidak boleh. Itu kudeta seperti itu dilakukan oleh Khawarij. Iya. Pertama kali dilakukan oleh Khawarij itu tatkala di kepemimpinan siapa? Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan. Iya. Jadi kalau demo-demo begitu itu bentuk kudeta pada pemerintah, mengkritik pemerintah, itu kudeta, menurunkan pemerintah. Iya. Bahkan ada mungkin yang sudah bunuh saja menterinya dan seterusnya. Iya, saking gulunya dari permasalahan seperti ini. Iya, kalau dikatakan ini dari pendahulunya ini orang-orang Khawarij dari yang mengkudeta atau yang memberontak pada pimpinan Utsman ibn Affan, oke, membunuh Ibn Affan, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Sekira cukup dulu dari usul yang ketiga ini. Sekira itu cukup ya. Insyaallah kita tidak terlalu dalam dan terlalu membahas karena ini sekedar bagaimana kita tahu usul akidah Sunnah wal Jamaah. Iya. Kita terbedakan dengan Ahlul Bid'ah. Terbedakan dengan Ahlul Bid'ah pada usul seperti ini. 3 usul, tersisa 3 dan itu semuanya penting. Semuanya penting. Baik, sekira cukup dulu. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.